Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Marlina. Saya adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Turen. Pelajaran ekonomi adalah pelajaran yang terkenal selama ini membosankan bagi anak, karena pelajaran ekonomi adalah pelajaran yang hafalan yang teoretis banget. Ini juga menjadi dilema bagi guru, mana caranya menghandle anak di kelas agar mereka mau belajar tanpa adanya pemaksaan dari guru. Setelah saya mengikuti pembelajaran mendalam dan memahami materinya secara menyeluruh, dan saya menerapkannya di kelas, alhamdulillah pembelajaran menjadi berubah, karena anak menjadi termotivasi. Mereka memiliki kesadaran bagaimana belajar itu menjadi sesuatu yang penting. Bahkan setelah saya menerapkan pembelajaran dengan konteks project based learning, bermakna, menggembirakan, terasa sekali di dalam proses ketika anak-anak mengaplikasikan di lapangan, bagaimana mereka terjun langsung ke pasar, melihat mekanisme pasar itu terjadi, dan yang sangat berarti di mana mereka mampu membuat keputusan ekonomi secara bijak, mampu memilah yang mana kebutuhan dan keinginan di dalam skala prioritas mereka. Di bab pertama dulu kita punya win-win solution, kita punya kesepakatan belajar. Ingat? Kita punya keyakinan belajar. Kira-kira siapa yang masuk di bab pertama? Iya, nah silakan. On time. Manusia itu doanya selalu ini itu banyak sekali. Tapi pastinya kalau tidak semua yang kita tercapai dan tentunya modal yang kita punya pasti terbatas. Mau untuk modal uang, modal tenaga, ataupun modal waktu. Dalam itu ekonomi ya. Kira-kira dari video tadi apa yang kamu mau angkat ya? Ada yang mau satu orang mau ngasih pendapat? Kira-kira. Jadi kalau saya tangkap dari video Melalui proyek ini, aku berharap kamu semua mampu mentransformasikan pemahaman teori tadi. 5, 6, belakang ya. Oke, baik. Ada masalah di lapangan? Abang menolak uang saku agar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu, kalau untuk uang saku, Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penelitian dan mewawancarai orang di pasar. Kalau ada perubahan harga di sayur, Oh, selama ini terasa kali dek, karena kan selama ada MBG masyarakat mengeluhkan harga-harga barang semua naik. pekerjaan mempengaruhi harga barang. Kenapa demikian? Karena Oke, langsung dari intinya ya Pak. Sebelum itu nama Bapak siapa? Salamuddin. Siapa? Salamuddin. Salamuddin. Pakan orang lebih memilih bumbu segarnya ketimbang bumbu instan. lebih hangat. Beli plastik, jualan nasi. Ibu tentang harga plastik saat ini. Semakin lama semakin meningkat. Menurut kamu project based learning PJBL, belajar sambil terjun ke lapangan, kan itu membuat project. Apa sih perbedaannya dengan model pembelajaran yang mungkin sudah kamu dapat? Menurut saya, model pembelajaran seperti ini sangat efektif. Materinya lebih mudah dimengerti dan diingat. Ternyata di pasar itu tak sesimpel yang kita bayangkan. Di lapangan kondisinya jauh lebih complicated. Kita bisa lihat aksi nyata para penjual yang harus aktif menarik pembeli karena persaingan yang ketat. Dari situ kita paham bahwa ekonomi bukan cuma teori harga, tapi bagaimana cara manusia bertahan hidup. Kita juga jadi tahu cara menentukan skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan kalau kita melihat langsung bagaimana kondisi lapangan yang dinamis. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahriana. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Leli Marlina, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Leli Marlina karena
pembelajaran mendalam yang beliau laksanakan, saya menjadi bisa mengadopsinya. Dan pembelajaran saya pun ikut berhasil dengan apa yang sudah Ibu Lely Marlina lakukan dan saya mengadopsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutula Naifa, siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Biren, yang baru saja melaksanakan proyek ekonomi yang diasuh oleh Ibu Lely Marlina. Saya merasakan dampak yang sangat efektif terhadap pembelajaran seperti ini, di mana saya melihat langsung mekanisme pasar yang dinamis, di saat para konsumen harus memilih kebutuhannya dalam keterbatasan. Ini juga menjadi pembelajaran bagi saya bagaimana saya harus memanage keuangan saya ke depannya. Terima kasih.